Perbandingan kedua sekolah inklusi yaitu SD Impres Macini Baru dan Sekolah Karisma dalam indikator pengetahuan tentang pendidikan inklusif. Jadi salah satu sumber atau dari guru mengatakan di SD Impres itu mengadakan program pendidikan inklusi karena mereka ingin anak ABK dan anak awas lainnya itu bisa berbaur bersama dan belajar serta bermain dalam satu sekolah. Sedangkan di Sekolah Karisma, alasan sekolah ini menyelenggarakan pendidikan inklusi karena dia melihat semakin hari kita lihat anak-anak berkebutuhan khusus tidak tahu dan tidak bisa diprediksi ada berapa banyak anak ABK khususnya di Sulawesi, di Makassar. Itulah makanya mengapa dia mengadakan program ini di Sekolah Karisma. Dalam aspek keadaan lingkungan sekolah di SD Macini Baru tersebut pun pernah terjadi pembulian terhadap anak-anak ABK karena mereka anak-anak normal ini mengejek anak-anak ABK. Tetapi gurunya di sini dia sampai saat ini dia terus mengembangkan pertemanan yang positif atau mengajarkan bagaimana berteman secara positif agar saling mendukung satu sama lain, memahami dan menerima perbedaan dan menegakkan peraturan pembulian di sekolah agar sikap-sikap diskriminasi yang terjadi di sekolah tersebut semakin mengurang bahkan tidak pernah terjadi lagi seperti itu. Sedangkan di Sekolah Harisma di keadaan lingkungan sekolahnya ini ada 4 kelas yang kelasnya digabung antara ABK dan anak normal dan memiliki masing-masing GPK. Jumlah siswa ABK dalam satu kelas paling banyak itu 3 siswa ABK dalam satu kelas. Dalam aspek kurikulum sendiri di SD Impres Macini Baru menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama untuk kelas 1 sampai dengan 4 menggunakan kurikulum sekolah penggerak dan kelas 5 dan 6 menggunakan kurikulum 2013. Dan sedangkan di Sekolah Karisma itu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Dan pada saat memulai pembelajaran GPK langsung meminta kurikulum atau acuan belajar kepada guru kelas. Kemudian guru GPK mengamati kurikulum dan menurunkan atau menghilangkan beberapa hal jika dianggap sulit untuk ABK. Dalam aspek sumber daya yang ada di sekolah, di SD Impres Macini Baru, GPK di sini cukup memahami karena berlatar belakang pendidikan luar biasa dan di SD Impres ini memiliki 5 guru pendamping khusus. Sedangkan di Sekolah Karisma, dalam sekolah ini terdapat 5 guru mapel, 6 guru kelas, dan 5 GPK. GPK sebagian berlatar belakang PLB dalam menangani anak ABK pendidikan bekerja sama dengan psikolog, dokter, dan terapis. Dalam aspek peserta didik, di SD Impres Macini Baru memiliki 390 peserta didik, 10 orang ABK, dan di setiap kelas terdiri dari 30 orang siswa dari kelas 1 sampai 6 SD. Tiap kelas memiliki 2 sampai 3 orang ABK tanpa perbedaan. Jadi dalam satu kelas terdapat siswa ABK dan reguler. Di SD Karisma, jumlah peserta didik di Sekolah Karisma Makassar adalah 50 orang. 6 jumlah pendidik ada 16, guru kelas 6, GPK 5, dan guru mapel ada 5. Dalam aspek identifikasi dan asesmen, di SD Impres Macini Baru dan Sekolah Inklusi Karisma sama-sama melakukan identifikasi asesmen sebelum menerima anak ABK, dan dia juga melakukan asesmen berikut dari surat diagnosa dari dokter anak tersebut. Dan di Sekolah Harisma juga ini dia melaksanakan asesmen dilakukan setiap 3 bulan. Dalam aspek sarana dan prasarana, di SD Impres Macini Baru semua gedung dapat diakses oleh ABK tergantung tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Jika peserta didik tidak mampu menaiki tangga, maka anak tersebut dialihkan ke ruangan yang sudah disediakan secara khusus sesuai dengan kebutuhan anak. Dan media pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan peserta didik, tapi pada umumnya media yang digunakan adalah media visual. Sedangkan di Sekolah Karisma memiliki ketentuan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan sekolah inklusif. Ketentuan sarana dan prasarana tergantung kebutuhan anak ABK. Masing-masing GPK memiliki IT. Dari IT-nya di list apa saja yang dibutuhkan anak tersebut, dan yayasan akan menyediakan apa saja yang ABK butuhkan.
mereka menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak. Menurut pandangan atau pendapat saya mengenai 2 sekolah inklusi yang telah melakukan program penyelenggaraan pendidikan inklusi tersebut ini, menurut saya sejauh ini yang bisa dikategorikan sebagai sudah optimal yaitu di sekolah Karisma, karena mereka betul-betul bagaimana mengupayakan mewujudkan pendidikan inklusi meskipun masih jauh dari kata sempurna, tapi mereka akan selalu memaksimalkan. Dan begitupun di sekolah di Macini Baru, dia selalu mengupayakan yang terbaik dan memaksimalkan program pendidikan inklusi ini. Dan juga di sana pernah terdapat kasus pembulian, tapi dia membuat aturan mengenai pembulian terhadap siswa ABK sehingga meminimalisir tingkat diskriminasi kepada anak ABK. Saya harap untuk kedua sekolah ini maupun sekolah-sekolah lain yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusi bisa memaksimalkan bagaimana perwujudan dari sekolah inklusi itu sendiri. Terima kasih.